Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Tata Tulis Ilmiah IF 4101 yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Fitri Karimah, dan rekan saya Hilman Abdan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Prediksi Nilai Jual Pemain Sepak Bola pada Permainan Digital FIFA 20 menggunakan metode Decision Tree. FIFA 20 ini adalah sebuah permainan digital yang mana permainan ini mensimulasikan bagaimana sebuah klub sepak bola berjalan, mulai dari bagaimana mengatur strategi di lapangan sampai mensimulasikan bagaimana menjadi manajer sebuah klub sepak bola. Salah satu aspek penting dalam menjadi manajer sebuah tim adalah bagaimana seorang manajer mengelola pemain sepak bola yang ada pada klubnya. Hal yang lumrah dilakukan dalam mengelola pemain sepak bola ini dengan membeli atau menjual pemain sepak bola dari klub-klub sepak bola yang lain. Dalam membeli atau menjual pemain ini pun diperlukan strategi yang sangat bagus agar pemain yang didapatkan atau yang dijual seorang manajer mendapatkan harga yang sesuai dan optimal pada kelasnya. Oleh karena itu, atribut market value memiliki peran penting dalam aspek ini, di mana sebelum membeli atau menjual seorang pemain sepak bola, seorang manajer ini harus mengestimasi market value seorang pemain sepak bola agar mendapatkan keuntungan yang optimal dalam melakukan proses ini. Adapun tujuan penelitian kami adalah untuk memprediksi nilai dari market value seorang pemain bola pada permainan FIFA 20. Model untuk melakukan prediksi dibangun dengan metode decision tree, di mana metode decision tree ini adalah metode pengklasifikasian yang menggunakan struktur pohon sebagai modelnya, di mana setiap node-nya merepresentasikan nilai dari atribut dan daunnya merepresentasikan kelas yang ada. Konsep decision tree ini adalah mengubah data yang akan diprediksi menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Adapun kelebihan dari decision tree ini sendiri adalah decision tree ini mampu membuat area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global menjadi lebih sederhana dan lebih spesifik. Lalu untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset FIFA 20 yang datanya berdasarkan pada laman www.sofifa.com. Selanjutnya adalah sistem yang kami bangun. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat alur yang kami lakukan dalam melakukan penelitiannya. Alur ini terdapat pada gambar pada sisi kanan slide, dapat terlihat. Yang pertama kami lakukan adalah data preprocessing. Data preprocessing ini, hal yang kami lakukan di dalamnya adalah membuang atribut-atribut yang tidak penting seperti nomor ID, alamat, kebangsaan, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kami buang atribut-atribut yang tidak terpakai tersebut, lalu kami normalisasi agar skala datanya antara satu atribut dengan atribut lain sama. Setelah itu, kami bagi dua dataset dengan rasio 70-30, yaitu 70% data trend dan 30% data test. Lalu setelah kami bagi dua, kami latih dataset yang sudah terbagi tersebut menggunakan metode decision tree. Setelah kami latih dan kami uji, kami evaluasi dan kami hitung akurasinya. Jika hasilnya itu mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi dan sesuai dengan hipotesa awal kami, maka langkah berhenti sampai di situ. Jika belum mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dicari faktor mengapa hal tersebut membuat hasilnya tidak sesuai dengan harapan, lalu diperbaiki. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilman Abdan.
Oke, baik. Sekarang masuk ke bagian hasil pengujian. Tetapi sebelum kita masuk ke hasilnya, em, di sini kami membangun dua model lain yang menggunakan metode berbeda. Tujuannya adalah agar bisa dijadikan, agar tadi dua metode dibangun tadi bisa dijadikan sebagai tolak ukur performa dari model yang kita bangun menggunakan decision tree. Metode yang digunakan untuk kedua model yang kami bangun tadi yaitu metode yang secara umum sering digunakan untuk klasifikasi dataset seperti ini, yaitu Gaussian naive Bayes dan multinomial naive Bayes. Ya, oke. Setelah dilakukan tadi pada slide sebelumnya, dilakukan pelatihan dan pengujian model menggunakan dataset yang telah di-split, kami membandingkan hasil prediksi menggunakan ya dengan model yang kita bangun dengan data nilai sebenarnya pada data pengujian, data tes tadi. Lalu kami mengambil 4 parameter sebagai ukuran performa dari model-modelnya, yaitu akurasi, F1 score, MSE atau mean squared error, dan MAE, mean absolute error. Oke, dua parameter pertama, akurasi dan F1 score, itu sama-sama mengambil hasil prediksi yang sama, yang sesuai dengan nilai sebenarnya. Itu berarti ngambil hasil prediksi yang benar ya. Dengan akurasi itu yang biasanya sebagai paling mudah dimengerti. Tapi sebenarnya nilai F1 score juga bisa dijadikan patokan, patokan baik atau tidaknya sebuah model. Karena dalam menentukan F1 score, distribusi data juga diperhatikan. Sehingga jika dataset yang dilakukan untuk klasifikasi itu memiliki distribusi yang tidak seimbang, mungkin F1 score itu bisa merepresentasikan performa yang lebih baik dibandingkan akurasi. Oke, jadi akurasi sama F1 score sama-sama ini ya, semakin tinggi nilai mereka berarti semakin bagus juga suatu model. Oke, kemudian ada MSE dan MAE, sama-sama menghitung error, sama-sama mengambil kesalahan yang ada pada prediksi. Tetapi bedanya adalah pada MSE atau squared error, error dengan jumlah besar itu sangat mempengaruhi nilainya. Sehingga penggunaan kedua error ini sangat bergantung pada dataset. Jika pada dataset terdapat outlier atau ya data yang jauh datanya, maka mungkin MAE lebih baik karena MAE tidak dipengaruhi data tersebut. Oke, ya bisa dari sini decision tree mendapat 96,82 dengan F1 score 0,9674. Oke, analisa dan kesimpulan. Ya, ya tadi benar ya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tabel tadi rata-rata dari 4 parameter tadi, decision tree itu lebih baik dibandingkan kedua metode naive Bayes secara F1 score, akurasi, MS atau MAE. Itu berarti dari situ dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode decision tree dalam melakukan prediksi atau klasifikasi dataset seperti ini, terutama dataset ini yang multi-class dan secara linear tidak bisa dipisah, decision tree itu lebih baik dibandingkan naive Bayes. Ya, salah satu alasannya, salah satu faktornya adalah secara teori, naive Bayes itu menganggap setiap atribut sebagai atribut yang independen. Sedangkan atribut yang kita prediksi, market value, itu sangat dipengaruhi oleh atribut-atribut lain seperti atribut kemampuan menyerang seorang pemain atau mungkin umur pemain juga. Jadi naive Bayes dibandingkan dengan decision tree itu tidak ya lebih bagus decision tree. Oke. Ya, oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.